Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Hakim Elfala dari Teknik Perkapalan Universitas Indonesia tahun 2022 dengan nomor pokok mahasiswa 22060300722. Kali ini saya membuat video mengenai pemahaman atau bisa dibilang laporan self assessment saya di minggu kedua yang saya buat secara sukarela. Dalam video ini, seperti yang saya niatkan adalah membuat self-assessment, berarti materi di minggu kedua ini harus saya pahami apa isinya yang diberikan oleh Pak dosen Ahmad Indra atau yang kita kenal Pak Dai. Nah, dalam minggu ini sebetulnya tidak jauh beda. Pak Dai juga menjelaskan mengenai konsep bagaimana itu conscious thinking, bagaimana menggunakan Dai 5 dalam metode tersebut. Metode tersebut pada ingatkan, ternyata kalau yang namanya ChatGPT, yang namanya kalkulator, yang namanya Microsoft Word, yang namanya alat bantu tersebut itu hanya alat bantu atau alat sekunder. Sedangkan dalam berpikir menggunakan metode DAI supaya kita mendapatkan conscious thinking, alat-alat tersebut tuh digunakan dalam tahap terakhir, yaitu instruction, di mana kita harus mengawalinya dengan yang namanya initial thinking about the problem, idealization, kemudian ada juga yang namanya intention di awal. Itu semua itu pun harus kita awali dengan yang namanya conscious thinking. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alat-alat tadi itu hanya di bagian instruction, hanya di bagian alat sekunder, apa sekarang yang menjadi alat utama? Pertanyaan tersebut muncul dan ternyata dijawab juga dengan Padai, dan saya pun setuju. Menurut Padai, alat utama adalah brainware dan hardware. Di sini hardware bukan perangkat keras, tapi heart sebagai jantung, sebagai hati, sebagai kolbu, sebagai ihsan. Di mana dalam pikiran ada, di dalam moral dan etika hati pun ada. Oleh karenanya, kalau di dalam brainware kita bagus, tapi hardware jelek, hasilnya pasti juga jelek. Begitupun sebaliknya. Maka keduanya harus diseimbangi dan kita harus sadar dua-duanya itu kita gunakan untuk menjalankan conscious thinking dan metode DAI 5. Di mana dalam metode Day 5, yang pertama kita tahu adalah it's my body, it's my conscious, it's my brain, it's my conscious thinking. Kemudian ada metode yang selanjutnya adalah intention. Tujuannya apa? Kita sama-sama tahu kalau tujuannya adalah untuk menjalankan hal ini, menyelesaikan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu karena Tuhan. Tapi selain itu, tujuan dari objektifnya pun juga harus kita ketahui. Nanti saya akan berikan salah satu problem yang ada di dunia nyata, tapi kita jadikan sebagai problem teori. Di mana dalam problem tersebut kita mempunyai tujuan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk tangki tersebut kosong ketika ada dua lubang tempat air itu keluar. Selanjutnya adalah yang namanya initial thinking about the problem. Di situ kita harus tahu apa aja yang perlu ada sehingga kita bisa menyelesaikan problem itu. Kita perlu mengetahui areanya, kita perlu mengetahui diameternya, kita perlu mengetahui kecepatannya, kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya, kita harus mengetahui unitnya gimana, kita harus mengetahui dekomposisinya gimana. Itulah yang kedua yang kita sebut dengan initial thinking about the problem. Baru kulitnya aja yang kita ketahui. Selanjutnya ada yang namanya idealization. Di idealization inilah kita mengasumsikan beberapa hal. Gambar yang akan saya berikan nanti diasumsikan loss frictionnya nol atau tidak ada. Diasumsikan juga bahwa kecepatan densitas airnya sama karena kita menganggap itu satu fluida dengan densitas yang sama. Dan kita menganggap bahwa areanya berbeda. A1 dengan A2 dengan A3 itu berbeda. Dalam hal ini, kita masih menggunakan alat utama kita, yaitu kepala dan hati. Kita mengerjakan ini, kita tahu apa saja yang harus ada di situ menggunakan kepala, digerakkan dengan hati kita untuk kesemangatan dalam mengerjakannya ini. Kalau kita tahu ada problem seperti ini di dunia yang bisa kita selesaikan dengan metode-metode conscious thinking ini. Selanjutnya yang akan saya berikan adalah idealization. Gambaran idealization itu seperti apa? Gambaran idealization itu kurang lebih seperti ini. Nah, di mana gambar ini kan sudah kita ketahui, garis yang area yang saya arsir ini itu adalah tangki. Sedangkan di tangki ini ada keluaran airnya. Keluaran airnya ada. Tentu dong, dalam idealisasi pasti kita harus mengetahui gimana itu tingginya, gimana itu lebar area satu untuk mencari tekanannya, gimana itu kecepatan di A2 supaya kita bisa bikin rumus eh ter terolik
Kemudian kita harus tahu gimana tekanan ini karena kita memerlukan rumus yang namanya rumus Bernoulli. Itu semua adalah idealisasi-idealisasi. Sama halnya seperti konduktor, konveksi, radiasi, semuanya itu adalah idealisasi. Dalam berpikir intention, kita harus mempunyai pikiran yang jernih. Dalam initial thinking about the problem, kita harus mempunyai jawaban dari 5W 1H. Dalam mengidealisasi, kita harus sadar apa saja yang harus kita abaikan dan apa saja yang harus kita asumsikan. Dan instruction, inilah kebanyakan alat-alat sekunder yang kita gunakan dalam pengerjaan problem-problem seperti ini. Contohnya yang bisa kita gunakan adalah software seperti MATLAB. Kali ini saya belum menunjukkan bagaimana software MATLAB itu bekerja. Saya akan memberikan di video selanjutnya untuk instruction only bagaimana cara masalah itu diselesaikan menggunakan rumus yang telah diidealisasikan. Jadi intinya dalam minggu ini kami disadarkan oleh Pak Dai untuk problem seperti itu bagaimana hati kalian menanggapinya? Apakah itu penting? Apakah itu tidak? Kalau tidak penting, tinggalkan. Tapi kalau itu penting, maka kalian harus sadar. Pentingnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apa enggak? Kalau pentingnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakan kepala kita. Harus kita selesaikan solusi tersebut. Sebagai engineering, atau bahasa kasarnya, kita adalah perekayasa. Di mana kita harus mengetahui hal-hal tersebut supaya kita dapat melatih brainware kita supaya kita dapat menjalankan problem-problem yang lain. Dan kita harus menjalankannya dengan hati karena kalau tidak ada niat semuanya tidak akan selesai dan baik hasilnya. Itulah fungsi dari brainware dan hardware kita sebagai alat utama dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode conscious thinking. Ingat, yang pertama adalah it's myself, it's my conscious. Yang kedua adalah intention. Yang ketiga adalah initial thinking about the problem. Yang keempat adalah idealization. Yang kelima adalah instruction. Alat-alat yang sering kita gunakan dan kita anggap sebagai alat-alat yang dewa, itu hanya pada bagian instruction. Sedangkan di instruction saja itu ada alat utama kita, brainware dan hardware yang harus kita gunakan. Di lainnya pun harus ada brainware dan hardware yang kita gunakan. Jadi, alat sekunder itu jangan dijadikan alat utama. Jadikanlah brainware dan hardware kita sebagai alat yang utama. Kolbu kita jadikan alat yang utama. Sekian pemahaman saya untuk metode untuk materi minggu ini dan self assessment minggu ini. Dan jangan lupa, Pak Dai juga bilang, do not let this formal institution making ourselves become rigid. Jangan biarkan institusi formal ini, jangan biarkan keadaan formal ini menjadikan tubuh kita kaku, tubuh kita tidak bisa leha-leha. Leha-leha tidak boleh, tapi tidak bisa lunak sedikit. Jadi biarkanlah diri kita rileks. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan videonya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.